Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2948 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Wahyu pasal 22 ayat 6 dan ayat 7. Di bawah perikop kedatangan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita semua bahwa apa yang kita baca, dengarkan melalui firman Tuhan ini, melalui nubuatan-nubuatan yang disampaikan Rasul Yohanes kepada kita, ini adalah dari Tuhan. Amin. Dan semua yang dinubuatkan itu pasti akan terjadi. Firman Tuhan sudah memberitahukan kepada kita tentang apa yang akan terjadi di masa depan, di hari-hari terakhir, sampai pada penghukuman dan akhir dari semua kehidupan kita orang percaya adalah kehidupan kekal bersama dengan Bapa di surga. Sedangkan mereka yang tidak percaya, mereka juga akan hidup kekal, tetapi di dalam lautan api yang menyala-nyala alias neraka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sudah disampaikan firman Tuhan kepada kita, itu adalah benar-benar akan terjadi, benar-benar dari Tuhan, benar-benar real, nyata, bukan dongeng. Saudara, pertanyaannya sekarang, apa pesan Tuhan yang sangat-sangat urgent, penting untuk kita yang hidup di akhir zaman ini? Ayat 7, perhatikan. Sesungguhnya aku di sini Tuhan Yesus, aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pesan yang sangat penting dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus segera datang. Amin. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Bertobatlah. Amin. Bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus segera datang. Jangan saudara leha-leha, santai-santai. Jangan saudara bergemar dalam hidup dalam dosa. Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara harus mengambil sikap bertobat dari dosa-dosa yang saudara lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berkali-kali saya katakan, keselamatan itu bukan bicara besok. Keselamatan itu bicara hari ini. Kalau saudara mendengar firman Tuhan ini, mungkin ini adalah pesan terakhir dari Tuhan buat menegur saudara supaya saudara bertobat. Jangan sia-siakan saudara kesempatan ini. Ambil sikap tobat. Berkomitmen kepada Tuhan untuk meninggalkan semua
kehidupan daging saudara, manusia lama saudara, tinggalkan itu sebagai respon pertobatan saudara di hadapan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak bertobat, kita tidak akan selamat. Walaupun saudara beragama Kristen, rajin pergi ke gereja, sudah terlibat dalam pelayanan, tapi kalau saudara masih melakukan dosa-dosa favorit, lalu saudara mati, saudara tidak akan dapat keselamatan itu. Makanya firman Tuhan ini mau mengingatkan kita untuk mengambil sikap bertobat sungguh-sungguh. Jangan hanya di mulut saja mengaku bertobat. Tunjukkan buah-buah pertobatan saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mau melihat ucapan mulut saudara, tapi Tuhan mau melihat bukti dari pertobatanmu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobatlah. Sebab Tuhan segera datang. Biar Tuhan mendapati kita hidup dalam kebenaran. Hidup dalam perkenanan Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai Tuhan datang. Saudara didapatinya ada di meja judi. Masih hidup dengan pelakor dan pebinor. Masih melakukan dosa minum mabuk. Masih pakai narkoba. Masih hidup dalam dosa persinahan. Saudara, kalau Tuhan mendapati saudara hidup seperti itu, saudara akan kena murka Allah. Makanya saudara ambil sikap bertobat. Karena belum tentu kita sampai besok hari. Jadi jangan berpikir, oh nanti kalau saya sudah tua baru saya bertobat. Ya, kalau saudara sampai tua. Kalau enggak, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau ambil sikap. Seolah-olah hari ini kita mau mati, saudara. Makanya kita mau ambil sikap yang benar, bertobat sebelum terlambat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Karena kalau kita tidak bertobat, kita tidak akan selamat. Ambil sikap bertobat supaya saudara menerima keselamatan dari Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, berjaga-jagalah. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan segera datang, mari jaga hidupmu. Supaya apa saudara? Supaya hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Mari mau hidup dalam kekudusan. Jangan cemari hidupmu dengan dosa-dosa cemar. Dengan dosa-dosa percabulan, persinahan yang hanya mencemari hidupmu. Bapak Ibu Saudara, jaga hidupmu supaya tetap kudus di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Karena kalau saudara hanya mencari perkenanan manusia, saudara hanya menjadi orang munafik, saudara. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hidupmu supaya tetap dalam perkenanan itu, tetap hidup dalam kekudusan. Jaga imanmu supaya saudara nggak goyah ketika mengalami tantangan, mengalami pergumulan, mengalami kesulitan hidup. Imanmu tidak goyah. Jaga, karena ada banyak orang tidak kuat menjaga iman. Akhirnya apa? Menggadaikan iman hanya karena ingin dapat jodoh, karena ingin mendapat pangkat jabatan yang lebih tinggi, hanya ingin mendapatkan harta dunia. Banyak orang tidak dapat menjaga iman, sehingga mereka menggadaikan iman karena duniawi. Bapak Ibu Saudara, jaga imanmu. Karena kalau saudara tidak menjaga iman, saudara tidak akan melihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga imanmu. Karena kepercayaan yang kita miliki itu, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar, mengerjakan karya keselamatan yang luar biasa dalam kehidupan kita orang percaya. Makanya saudara jaga imanmu.
Jaga juga saudara yang dikasihi Tuhan keluargamu, supaya tidak ada yang disesatkan. Jaga supaya tetap ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Jaga komunitasmu, jaga pelayananmu. Supaya apa saudara? Supaya saudara tetap ada di dalam persekutuan yang sehat, persekutuan yang indah bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jangan hanya mau saudara saja yang selamat, saudara. Makanya kita harus jaga keluarga kita, komunitas di gereja kita, saling jaga satu dengan yang lain, saling mengingatkan, saling menegur satu dengan yang lain. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjaga-jagalah. Saudara, ada banyak orang gak lagi berjaga-jaga. Contohnya apa saudara? Mulai malas ke gereja, mulai malas berdoa, mulai malas baca firman Tuhan. Itu indikator orang sudah mulai tidak berjaga-jaga lagi. Bapak Ibu Saudara, orang yang berjaga-jaga, dia senang beribadah, dia senang melayani, dia senang berdoa, dia senang baca firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, apa yang harus kita lakukan? Saudara, Tuhan akan datang segera. Dan Tuhan mau saudara yang saudara dan saya harus lakukan. Belajar taat pada firman. Amin. Saudara, firman Tuhan dikatakan berbahagialah orang yang apa? Menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, menuruti, turut, ikut, artinya apa saudara? Taat pada firman. Amin. Saudara, orang yang taat pada firman, firman Tuhan katakan berbahagialah. Amin. Orang yang taat pada firman Tuhan, mereka akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mungkin berkat yang Tuhan kasih itu bukan di dunia, tapi nanti dalam kehidupan kekal, berkat keselamatan, berkat hidup kekal, itu yang Tuhan akan berikan bagi mereka yang taat pada firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan cari itu adalah pribadi yang taat. Saudara lihat, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Jatuh karena apa? Tidak taat pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, akhirnya apa? Mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Saudara lihat, Nuh diselamatkan karena apa? Karena dia taat. Amin. Bapak Ibu Saudara lihat juga Abraham dipakai Tuhan dengan luar biasa, diberkati. Karena apa? Karena dia taat. Bapak Ibu Saudara, dari contoh firman Tuhan yang saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, lihat, ketika kita taat, ada berkat Tuhan. Tapi ketika kita tidak taat pada firman, ada hukuman, ada sanksi. Ketika kita mulai melawan firman Tuhan, mulai tidak taat pada firman Tuhan, ada konsekuensi, ada akibatnya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar taat pada firman. Mungkin orang berkata, firman Tuhan itu sudah kuno. Firman Tuhan itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Ngapain baca buku atau kitab yang kuno itu? Bapak Ibu Saudara, betul firman Tuhan ini sudah ada ribuan tahun yang lalu. Tapi firman Tuhan ini memiliki kekuatan yang hebat, dahsyat, luar biasa. Yang mampu menyelamatkan orang yang percaya pada perkataan firman. Amin. Saudara, saya yakin dan percaya apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu yang dicatat dalam Alkitab itu pun masih terjadi sampai sekarang ini. Kalau saudara taat pada firman, saudara akan diberkati Tuhan bukan hanya di bumi, tapi juga nanti dalam kehidupan kekal. Amin. Saudara, Tuhan mencari bukan orang kaya, orang pintar, tapi yang Tuhan cari orang-orang yang taat. Orang yang taat artinya mereka tunduk pada perkataan firman. Mereka merendahkan diri mereka. Mereka tahu bahwa yang berfirman ini adalah Tuhan Allah yang maha tinggi. Haleluya. Makanya mereka tunduk.
taat pada firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya bagaimana dengan saudara ketika mendengar firman Tuhan? Apakah saudara merendahkan hati saudara, diri saudara di hadapan Tuhan untuk mendengar firman Tuhan? Ataukah saudara masa bodoh dengan firman? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar merespon firman Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang taat pada Tuhan. Karena pada akhirnya mereka yang taat pada firman Tuhan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, ada pesan yang sangat penting buat saudara dan saya hari ini. Bahwa Tuhan segera datang. Oleh karena itu, mari kita meresponnya dengan hidup dalam pertobatan. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Berjaga-jagalah. Jaga hati, jaga iman, jaga komunitasmu, jaga pelayananmu, jaga supaya tetap dalam perkenanan Tuhan. Dan yang terakhir sudah, belajar taat pada firman. Orang-orang yang bertobat, berjaga-jaga, taat, mereka adalah orang yang berbahagia. Mungkin di dunia mereka menderita, dikucilkan, mereka mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Tapi dalam kehidupan nanti, dalam kekekalan, mereka disebut orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Dan saya mau pastikan itu adalah saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Biarlah kami merespon, menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup dalam pertobatan. Ajar kami supaya kami setia, berjaga-jaga. Dan ajar kami supaya menjadi pribadi yang taat pada firman. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.